Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwana fillah a'azakumullah, kita kembali mengkaji kitab Jawami'ul Akhbar karya Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Sudah kita bahas tentang hadis yang ke-32 terkait dengan masalah zakat. Naam, ini zakat pertanian dan juga zakat harta, zakatul ma', emas dan perak khususnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa fima duna khamsati awsaq min at-tamri shadaqah wa laisa fima duna khamsi awaq min al-warq shadaqah wa laisa fima duna khamsi dhudin shadaqah. Muttafaqun alaih. Tidak ada zakat kata Rasulullah jika panen kurmanya kurang dari 5 wasak. Tidak ada zakat bila perak kurang dari 5 awaq. Juga tidak ada zakat yang kurang dari 5 dzud. Nah, telah kita jelaskan terkait dengan zakat pertanian. Apa sajakah yang dizakati dari hasil-hasil pertanian itu? Para ulama
berbeda pendapat. Naam. Adapun pendapat yang disepakati dalam arti hasil pertanian yang disepakati ialah 4 macam barang. Yang pertama ialah al-qamhu, gandum, wasyair, dan juga sejenis gandum yang lain, wat-tamr, dan kurma, waz-zabib, dan kismis. Ini semuanya sepakat kalau ini dizakati. Yang diperselisihkan ialah apakah cuma itu saja ataukah semua hasil bumi atau pertanian juga dizakati. Ini telah kita bahas pada penjelasan pertemuan yang lalu. Nah, adapun nisab zakat pertanian itu ialah 5 wasak. Karena Rasulullah bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsaq minat tamri shadaqah." Nah, barakallahu fikum. 5 wasak itu sama dengan 300 sok. Ya, sama dengan apa ini? 300 sok. Nah, atau kalau diukur dengan kilogram begitu sama dengan 647 kilogram. Perkiraan ya. 647 kilogram. Berarti berapa kuintal itu? 6 kuintal setengah ya. Nah ini kalau sudah panen hasil pertanian yang disebutkan tadi, al-qamhu atau al-khintah, wasyair, wat-tamr, waz-zabib, mencapai 647 kilogram, maka harus dizakati karena sudah mencapai nisabnya. Nah, menurut jumhur ulama. Adapun Abu Hanifah berpendapat panennya sedikit ataupun banyak zakat. Artinya mencapai 5 wasak ataupun tidak dizakati. Wa rajih bihadza qaul jumhur. Yang rajih tentang masalah ini ialah pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis ini. Laisa fima duna khamsati awsaq min at-tamri shadaqah. Adapun berapa zakatnya ini tergantung pengairannya. Kalau pengairannya tak ada hujan, artinya tidak pakai biaya, mengandalkan hujan yang turun, maka zakatnya ialah alusa. Fima saqatis sama alusa 10%. 10%. Nah kalau tadi ternyata panennya 647 kilogram, berarti diambil 10%-nya berapa? Hmm? 64,7 kilogram. Sedikit. Ya, nah, itu yang disakatkan.
Sisanya silakan Anda nikmati. 64,7 kilogram itu yang dizakat 10%. Nah kalau ternyata panennya 800 kilogram, ya tetap 10% harinya. Sudah mencapai nisab ya. Berapa? 80 kilogram. Sisanya masih banyak. Masih berapa itu? 720 kilogram. Wah, masih banyak. Ya. 80 kilogram itu kalau kurma begitu ya lumayan. Nah, bisa untuk satu desa bagi satu plastik begitu ya. Nah, kadalika. Tetapi kalau menggunakan perairan, nah, bukan tada hujan, pakai irigasi, biaya perairan, pengeboran, ya, atau iuran, dapat air, ya, nah, maka ini zakatnya ialah nisful usa. Wa fima suqiya bin nadhi nisful usa. Riwayat Bukhari bahwa dan yang diairi dengan pengairan yang menggunakan biaya, berapapun biayanya atau iurannya, nisful usa. Zakatnya 5%. Nah, kalau panennya tadi 800 kg yang secara otomatis melewati nisab ya, diambil 5%-nya berapa? 40 kg ya. Ya, 40 kg. Mau tambah sedikit lagi ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, enggak banyak-banyak. Itulah sebabnya dalam Al-Quran disebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun. Termasuk cirinya orang yang beriman dan bertakwa ialah menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Enggak semuanya. Dan sebagian tadi itu sebagian kecilnya, bukan sebagian besarnya. Ini termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Nah, kalau ditetapkan zakatnya itu 80%, ya bangkrut ya. Nah, apalagi zakatnya 100%. Ya sudah, enggak usah bercocok tanam saja. Nah, kadzalika barakallahu fikum. Paham ya? Itu ukurannya. Kemudian untuk zakat emas dan perak disebutkan di sini wa laisa fima duna khamsi awaq min al-wariq shadaqah. Perak, emas, perak sama saja ya. Ini kalau kurang dari 5 awaq perak ya, 6, maka tidak ada zakatnya. Berarti nisabnya ialah 5 awaq. Awaq itu 6 bentuk jamak. Kalau tadi itu ausuk itu bentuk jamak. Mufradnya ialah wasaq. Kalau awaq bentuk jamak, mufradnya ialah uqiyah. Uqiyatun. Nah, ini sama dengan 200 dirham. Ya. 5 uqiyah itu sama dengan 200 dirham. Perak murni al-fiddah al-khalisah.
Kalau diukur dengan gram standar perak, itu sama dengan 595 gram perak murni. Nah, kalau campuran, yang di Jakarta itu yang murni ya tadi itu, misalkan kalau beratnya 1 kilogram, ya, ternyata bahan peraknya cuma 50, cuma berapa itu? 10 gram. Ya sudah, yang dihitung itu 10 gram itu saja. Yang lainnya yang bukan perak yang enggak dihitung, ya. Nah, paham ya? Nah, apa nisabnya tadi? 5 uqiyah. Sama dengan 200 dirham. Dirham udah ada di sini ya. Sama dengan 595 gram. Nah, nanti tak suruh ngitung cara zakatnya ya. Nah, adapun kalau emas, dalilnya enggak ini. Dalilnya dalam hadis yang lain. Nah, riwayat Abu Dawud, wa Tirmidzi, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Ahmad. Naam. Wa Sahih Al-Albani fi Sahih Abi Dawud. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Wa laysa 'alaika syai', yakni fi dzahab, hatta yakuna laka 20 dinar. Fa idza kanat laka 20 dinar wa hala 'alaiha al-haul, fa fiha nisfu dinar." Tidak ada zakat bagimu dalam emas sampai emasmu mencapai 20 dinar. Jika kamu sudah punya emas 20 dinar dan sudah melewati haulnya 1 tahun, kamu miliki, fafiha nisfu dinar, maka zakatnya ialah setengah dinar. Nah, berarti nisabnya emas itu ialah 20 dinar. Nah, emas ini ada tingkatan karatnya, beda dengan perak. Kalau emas itu ada tingkatan apa ini? Karatnya. Beda karat, beda ukuran gram dalam nisab zakat. Emas itu ada 3 jenis karat. Ada emas yang 18 karat. Ada emas yang 21 karat. Ada yang emas 24 karat. Yang standar mana? 24 karat, ya. Nah, standar. Kalau yang dimiliki itu ialah emas 18 karat, maka 20 dinar dari emas yang berkarat 18 tadi itu sama dengan 113 gram. 113 gram. Tapi kalau emas yang dimiliki itu berkarat 21 atau memiliki 21 karat, ya, emas yang karatnya 21, ya, maka kalau 20 dinarnya ya sama dengan 97 gram. Kalau emasnya 24 karat, bila dihitung dengan 20 dinar, maka sama dengan 85 gram. Nah, ini yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Berapa nisab zakatnya emas? 85 gram. Itu berarti
ditinjau dari keumuman karat emas yang beredar, yakni emas berkarat 24. Nah, anggaplah yang ketiga inilah yang dipakai ya pada umumnya, kan gitu ya. Kadzalika. Tenang dulu. Nisabnya kan 200 dirham. Sama dengan 595 gram. Nah, tenang. Nisabnya dulu. Nanti zakatnya gabung dengan emas. Ya. Jadi satu. Berapa zakat yang harus dikeluarkan gitu ya? Nah, nanti setelah tahu nisabnya perak, tahu nisabnya emas, maka zakatnya ialah 2,5%. Baik perak maupun emas. Nah, nisfu dinar. Nah, 0,5%-nya. Nah, jadi kalau emas 2,5%-nya ya setengah dinar tadi itu ya, 2,5% dari 20 dinar seperti itu. Kemudian kalau perak yang 200 dirham, berarti kalau 2,5%-nya ya 5 dirham. Ya. Nah. Berarti 2,5%. Barakofikum. Baik. Kasus. Ini ya. Ada orang punya emas seberat 85 gram. Nah, yang harus dizakati 2,5%. Berapa gram emas yang harus dizakati? Dari 85 gram tadi. 2,5% dari 85 gram. 2,1. Baik. Baik. Itu yang dikeluarkan ya. Nah, kalau punya 100 gram berarti 2,5. Nah, 2,5 gram. Berapa 1 gramnya emas kan? Apa? 160. 160 ya. Anggaplah 160 kali 2,5. 400 ribuan. 400 ribu ya. Nah, kalau 100 gram emas nilainya berapa? Kalau 160 per gramnya. 16 juta. Hanya dizakati 400 ribu saja. Alhamdulillah, nggak banyak-banyak, ya. Seperti itu. Barakofikum. Baik. Ini zakat emas dan perak. Ini sebagai patokan untuk zakat mal, zakat berupa harta, berupa uang, uang kertas atau uang receh. Logam maksudnya. Nah,
Kenapa kok disamakan dengan emas dan perak? Karena dilihat dari si fungsi emas dan perak pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai apa ini? Alat tukar. Ya, berarti segala jenis alat tukar yang berupa harta, baik itu uang kertas ataupun uang logam, wajib zakat sebagaimana emas dan perak dizakati. Karena saat itu posisinya sebagai apa ini? Sebagai alat tukar. Nah, kalau emas dan perak sudah tidak menjadi alat tukar, apakah tetap wajib dizakati? Nah, karena hukum asalnya ialah zahir lafaz itu ialah emas dan perak, baik dipakai untuk alat tukar ataupun tidak. Sehingga emas dan perak itu baik dijadikan sebagai alat tukar ataupun tidak wajib dizakati 2,5%-nya, ya. Adapun alat-alat tukar yang lainnya itu wajib dizakati kalau memang dipakai sebagai alat tukar seperti emas dan perak. Zakatnya 2,5%, nisabnya juga sama dengan emas dan perak. Nah, kalau seandainya kertas kita ini kertas, tapi nggak dipakai sebagai alat tukar, maka kertas yang putih warnanya ini nggak ada zakatnya. Kalau yang gambarnya Bung Karno itu, ya kan? Karena memang dipakai sebagai apa ini? Alat tukar. Barakallahu. Ini beberapa penjelasan seputar masalah zakat emas perak dan zakat mal serta zakat pertanian. Adapun penjelasan zakat yang lainnya ya kita bahas di dalam kajian-kajian fikih ya. Barakallahu. Ini sebagai tambahan penjelasan kemarin. Tidak saya perlebar. Nah, adapun kalau zakat peternakan ini pun terbatas, ya. Nah, al-ibil wal baqa' wal ghanam. Yani unta, sapi dan kambing saja. Enggak ada zakat bebek. Yang dikeluarkan itu ya sapinya, ya untanya, ya kambingnya, begitu ya. Itu yang enggak ada. Untuk zakat bebek itu enggak ada, yang bebeknya dikeluarkan enggak ada. Sebagai zakat enggak ada. Baik, barakallahu. Selanjutnya, qala al-mu'allif rahimahullah al-hadits ats-tsalits wa tsalasun. Hadis yang ke-33. Fadl sabri wal 'ifah. Keutamaan sabar dan sikap iffah, menjaga kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa may yasta'fif yu'fihi Allah atau yu'iffahu Allah wa may yastaghni yughnihi Allah atau yughnihi Allah wa may yatasabba' yusbirhu Allah wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa usa'a min as-sabr. Muttafaqun alaih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, siapa yang istighfar, berusaha menjaga kehormatannya, yu'iffahu Allah, maka Allah akan memberi sikap iffah padanya. Dan barang siapa yang berusaha untuk merasa cukup dengan rezeki dari Allah, maka Allah akan memberi dia rasa kecukupan. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberi karunia kesabaran atasnya. Dan tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas untuk seseorang daripada pemberian kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hadis ini ada beberapa permasalahan
Yani ada 4 perkara yang harus diperhatikan. Nah, yang pertama, ialah wa may yasta'fif yu'ifahu Allah. Nah, siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan memberi karunia iffah padanya. Yang dimaksud menjaga kehormatan itu tidak menjatuhkan dirinya dalam perbuatan yang mungkar. Nah, seperti minta-minta kepada orang lain dalam keadaan tidak darurat, kan dilarang, ya. Atau kemudian berzina, atau mencuri dan yang lain yang menyebabkan kehormatan dirinya apa ini? Terkoyak. Sudah nggak punya apa ini? Kehormatan diri, nggak punya wibawa. Nah, orang yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya dengan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka akan diberi iffah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dijadikan sebagai orang yang terhormat, berwibawa di dunia wal akhirah. Kemudian yang kedua, wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup atas karunia Allah, maka Allah akan memberi kecukupan kepadanya. Yang dimaksud merasa cukup dengan rezeki dari Allah itu tidak sampai kemudian mencari rezeki dengan cara yang haram. Merasa cukup dengan rezeki Allah yang halal. Tidak kemudian sampai mencari dari cara yang haram, ya. Nah, termasuk juga qanaah atas hasil jeripayahnya. Kalau maksud jeripayah, bekerja keras, hasilnya ya segitu, ya terima. Jangan kemudian berkeluh kesah. Nah, ya memang saat itu Allah memberi kita segitu, ya. Walhamdulillah masih diberi rezeki. Nah, kalau ada orang yang punya sifat qanaah, merasa cukup dengan yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi orang itu ghina'un nafsi, kecukupan diri. Orang yang menjadi apa ini? Orang yang apa ini? Kaya hati. Kaya hati sini merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang ada orang sudah dikasih rezeki banyak, merasa kurang terus, ya. Seolah-olah enggak pernah cukup, ya. Padahal hitung-hitung itu masih saldo, ya. Nah, pengeluarannya 1 juta per bulan, pemasukannya 1.500.000, dianggap masih kurang saja, padahal masih saldo, ya kan? Nah, barakallahu. Kenapa kok demikian? Nggak boleh, karena kalau orang itu merasa kurang terus, rasa syukurnya kepada Allah itu apa? Kurang juga, ya. Tapi kalau itu merasa cukup dengan pemberian dari Allah, nah, maka Allah akan beri kecukupan kepadanya, kecukupan hati. Kasih 1 bulan 1 juta, walhamdulillah, dicukup-cukupkan. Jadi kebutuhannya ya disesuaikan dengan pemasukannya tadi itu. Ya, alhamdulillah cukup. Ya, pikirannya enggak macam-macam, ya. Nah, dah nikmat cukup. Adem ayem, enggak gelisah. Kenapa? Dikasih banyak ya alhamdulillah, kasih sedikit ya sabar. Nah, tenang saja. Orang semacam itu akan mendapatkan kekayaan hati. Nah, kemudian yang ketiga, wa may tasabbar yusbirhu Allah. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan memberi karunia kesabaran atasnya. Nah, tapi kalau dia tidak berusaha untuk sabar,
Ya selamanya dia tidak akan memiliki sifat sabar. Padahal kesabaran itu merupakan kunci dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Nah, sebagaimana doa yang banyak dibaca, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, karuniakanlah, limpahkanlah kesabaran atas kami. Minta kesabaran. Karena kalau sudah punya kesabaran menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini tuh dengan hati yang tenang. Nah, tidak putus asa, enggak sampai stres insyaallah ya. Nah, ketika harus melaksanakan kewajiban, ya sabar melaksanakannya. Lama-lama ringan kewajiban syariat itu. Terbiasa. Sabar meninggalkan yang haram. Itu lama-lama gampang meninggalkan yang haram itu, ya, tidak berat. Menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang terasa pahit. Jadi yang terbiasa sabar. Sehingga diuji ini, diuji itu, dia tetap percaya dengan pertolongan Allah, tetap tenang dalam menghadapinya, tidak mudah putus asa. Karena sudah diberi karunia as-sabar, kesabaran. Kemudian yang keempat, wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Ini menunjukkan keutamaan kesabaran. Karena kalau orang itu diberi karunia sifat sabar, kata Allah, itu pemberian yang paling baik dan yang paling luas, yang paling banyak. Kalau dihitung-hitung itu, pilih mana menjadi orang yang mendapat kesabaran sehingga jadi penyabar, ataukah mendapat uang 1 miliar, ya. Maka menurut Allah Subhanahu wa taala, orang itu lebih baik mendapatkan pemberian dari Allah berupa apa ini? Kesabaran daripada uang sejumlah 1 miliar. Nah, kenapa demikian? Ya, uang 1 miliar tidak bisa menjamin orang itu bahagia. Bisa jadi uangnya cepat habis juga, karena nggak sabaran. 1 miliar, bangun rumah langsung habis. Habis itu melongo. Rumahnya bagus, tapi nggak punya uang. Tapi kalau dikasih kesabaran, sabar, rumahnya biasa-biasa, sabar terus. Bisa jadi sewaktu-waktu, karena kesabarannya itu Allah datangkan pertolongan untuknya, dibukakan rezekinya dan sebagainya. Bisa mendapatkan lebih dari 1 miliar. Karena kesabaran. Nah, barakallahu. Ya, logikanya begini. Orang ini dikasih uang 1 miliar, tapi nggak sabar. Satunya bekerja, dulu dengan penuh kesabaran. Ini kalau menurut logika kita, ya, ini baik mana? Mana yang harus dipilih? Ini nggak sabar, tapi pegang uang 1 miliar. Nah, cepat atau lambat habis uangnya. Habis itu kemudian apa ini? Ya mungkin dia justru akan hutang 1 miliar. Karena pernah merasakan apa ini? Uang 1 miliar. Kalau ini sabar terus, bisa jadi karena keuletannya, kerja kerasnya dan kesabarannya tadi akan mendapatkan apa ini? Penghasilan yang cukup lumayan. Nah, barakallahu. Baik. Bagaimana kalau seandainya dikasih kesabaran, dikasih harta yang melimpah, dzalika fadlullah yutihi may yasha. Banyak-banyak hanya sabar. Nah, wah ini sudah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Qala al-mu'allif rahimahullah al-hadits rabi' wa thalathun. Hadis yang ke-34. Ma naqasat shadaqatun min mal. Nah, harta seseorang itu tidak akan berkurang dengan sebab sedekah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zada Allahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu wa rawahu Muslim." Harta tidaklah berkurang dengan sebab sedekah. Dan tidaklah Allah menambah seorang hamba yang mau memaafkan kesalahan orang lain kecuali kemuliaan baginya. Dan tidaklah orang itu bertawadhu karena Allah kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis ini ada 3 nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memastikan konsekuensinya pasti akan terjadi hal itu kalau dilaksanakan. Nah, dan kalau 3-tiganya dilaksanakan, maka orang itu digelari dengan muhsinin, orang yang baik, orang yang melakukan ihsan. Baru muhsinin, ya, dari mana muhsinin? Ini muhsinin. 3. Yang pertama, muhsinin yang sebenarnya itu ialah yang biasa bersedekah dengan keyakinan sedekah tidak mengurangi harta. Nah, kenapa demikian? Kalau kita lihat orang yang bersedekah, mungkin kasnya satu sisi berkurang, tapi sisi lain bertambah dan mungkin tambahnya lebih banyak. Hari ini dia sedekah 100.000. Besok dia tuh dapat rezeki 200.000. Nah, hartanya kurang apa enggak? Enggak, malah bertambah, ya. Nah, kemungkinannya pertama. Karena memang sedekah itu mengembangkan apa ini? Harta. Yamhu wa riba wa yurbis sedekah. Allah menghapus barokah uang riba dan Allah mengembangbiakkan harta-harta sedekah. Dengan cara tadi itu kita sedekah. Satu sisi kurang, tapi dari sisi yang lain pemasukannya tambah. Nah, berarti tidak berkurang, malah bertambah. Nah, atau kemungkinan yang lainnya, dia sedekah, hartanya berkurang, ya kan? Padahal pekerjaannya cuma satu. Misalkan dia kerjaannya ialah sebagai pegawai yang gajinya per bulan 3 juta. Terus dia bersedekah, nah 500.000 misalkan, ya. Namanya gaji kan tetap 3 juta. Ya kan? Allah tambah dari sisi yang lain. Dia tambah pekerjaan baru. Nah, tidak cuma sebagai pegawai, ternyata dia juga pedagang. Nah, mulai buka usaha dagang. Ya, dari situlah penghasilannya bertambah, dagangannya semakin lancar. Pegawai ya, pedagang juga iya. Oh, gitu ya. Nah, kalau dari gaji pegawai 3 juta, hasil dagangannya mencapai 30 juta per bulan. Allah, Masya Allah. Ya. Zakatnya cuma 500, tapi ternyata diberi tambahan dengan adanya usaha-usaha baru yang bermunculan. Nah, ada orang yang ngomong kayak gitu.
Mana? Katanya bertambah. Gaji saya tetap. Tiap bulan 3 juta. Saudara saya 500 ataupun 1 juta gajinya tetap. Ya, kalau mau naik harus demo dulu. Ya kalau dilayani, kalau enggak tetap. Ya, nah mana buktinya? Ya malah berkurang. Ya kan? Nah, jawabannya tadi itu. Kata Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di Ta'ala ketika menafsirkan hadis ini, nah, ya mungkin Allah akan memberikan kamu lapangan pekerjaan yang lain yang menghasilkan. Nah, dan kita saksikan banyak sekali pegawai yang juga buka usaha. Ya, nah, berangkat jam 7, pulang jam 4 sore. Nah, buka toko di rumahnya. Ya, nah, malam dapat, ya kan? Atau pegawai sekaligus membawa barang dagangan, bawa madu, bawa minyak zaitun, bawa salep, bawa sabun. Nah, pelanggannya ialah teman-teman karyawan yang lain. Nah, juga menghasilkan. Nah, tuh, tambahkan saya seperti itu. Atau kalau seandainya enggak ini, enggak itu, sedekah tidak merugikan seseorang. Karena kehilangan uang yang kecil itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar pada hari kiamat nanti. Gitu. Mana qasad shadaqatan min mal. Kalau ada muslim yang punya prinsip semacam itu baru layak disebut muslimin. Tapi yang kedua harus dilaksanakan. Wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'izza. Kalau ada orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan menambah kemuliaan untuk orang ini. Nah, kesalahan yang terkait dengan pribadi kita ini, kalau kita maafkan, maka bukan berarti kita ini malah diinjak-injak kehormatannya. La, akan semakin berwibawa. Ada orang yang punya anggapan semacam itu, ya. Nah, jadi ketika dia bertengkar sama tetangganya, tengkar sama tetangganya, kemudian tetangganya itu orangnya ya kecil lah, dia itu besar, dia juga salah, malah dizalimi, tapi dia yang malah minta maaf. Terus, saya minta maaf, saya maafkan juga kesalahan Anda. Dia bilang, oh, kamu maafkan dia malah diinjak-injak martabatmu. Gitu. Ya. Kamu kayak gitu, kamu minta maaf sama yang kecil itu, kamu enggak salah. Ya, nah, kamu tadi nanti tambah diinjak-injak martabat. Ini tidak benar. Karena betina asal pembuah. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita tentang masalah itu. Kalau kita memaafkan, tidak malah terinjak-injak martabat kita. Justru akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di Makkah, yang saat itu beliau tidak memiliki kekuatan untuk bisa berperang melawan orang kafir Quraisy. Allah menyuruh beliau untuk apa ini? Memaafkan. Khudil afwa. Ya. Seperti itu. Salat ya dikasih tai unta, diinjak-injak, ya. Dia itu dilecehkan dan sebagainya, ya. Tapi Rasulullah memaafkan. Bukan berarti turun martabat beliau, tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka kemenangan untuk beliau dan kaum muslimin, mereka
yang dulu pernah mengejek beliau, menginjak martabat beliau, justru menghormati, memuliakan. Nah, itu merupakan bukti kalau orang itu memaafkan kesalahan orang lain akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kalau ada orang yang bersikap tawadhu lillah, semata-mata karena Allah, illa rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, tawadhu itu apa? Naam, at-tawadhu yang sebenarnya, naam, ini terbagi menjadi dua. At-tawadhu lillah wa at-tawadhu li'ibadillah. Tawadhu terhadap Allah, tawadhu terhadap hamba-hamba Allah. Tawadhu terhadap Allah itu artinya kita tunduk terhadap perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah, mengagungkan Allah. Nah, adapun kalau tawadhu li ibadillah, pada hamba-hamba Allah, yakni kita memperhatikan anak-anak kecil, menghormati yang lebih tua, ya. Nah, tidak sombong, tidak suka meremehkan orang, ya, dan segala jenis akhlak-akhlak mulia yang lainnya. Menyabain tawadhu. Orang yang melakukan dua jenis tawadhu ini akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua dilakukan lillah, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Kalau orang ini suka menentang perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya, apakah disebut orang yang tawadhu? Lah. Walaupun dia baik sama tetangga dan sebagainya, ya. Tapi dia hanya tawadhu kepada hamba-hamba Allah, tidak tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang rajin melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan yang terkait dengan hak Allah, tapi terhadap manusia angkuh, sombong, suka meremehkan. Ini juga tidak termasuk orang yang tawadhu. Kenapa? Cuma satu sisi. Sisi yang lain tidak ditepati, ya. Nah, jadi harus dua-duanya. Tawadhu kepada Allah dan tawadhu terhadap hamba-hamba Allah dengan penjelasan tadi itu, dan dilakukan semata-mata lillahi ta'ala. Illa raf'ahu Allah, pasti akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Cukup untuk membaca satu hadis lagi, ya. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-hadithul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35. Biar cepat selesai. Nah. Lis-shaimi farhatan, untuk orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Ini keutamaan orang yang puasa. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu 'amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu bi asri amsalha ila 700 dhifin. Qala Allah ta'ala illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u shahwatahu wa ta'amahu min ajrihi bis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wa la khulufu famil sha'im atyabu 'inda Allah min rihil miski was-shawmu junnah wa
فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم متفق عليه. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal kebaikan Bani Adam, amal di sini amal kebaikan, akan dibalas dengan berlipat ganda. Kenapa saya sampaikan penjelasan ini hanya untuk amal kebaikan? Nah, kalau amal kejelekan itu dibalas dengan balasan apa ini? Setimpal. Ya, balas dengan balasan yang berlipat ganda, ya hancur semua ya. Nah, amal kebaikan Bani Adam semuanya akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan bisa mendapatkan 10 kali lipat pahalanya, sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat. Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, kecuali puasa saya akan membalasnya sendiri, karena itu ialah untukku. Tidak disebutkan dalam Quran, dalam hadis, pahalanya itu tidak disebutkan. Nah, tapi dijanjikan pahala yang besar, tapi tidak disebutkan bentuknya dan jumlahnya. Itu menunjukkan pahalanya apa ini? Sangat besar. Termasuk puasa. Dia meninggalkan syahwatnya, makannya karena aku, kata Allah. Bahkan orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka puasa, yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya. Sungguh bau mulut orang yang sedang puasa, yang kalau menurut kebiasaan menimbulkan bau apa ini? Busuk, ya kan? Nah, karena lama nggak dipakai untuk mengunyah juga, ya, semacam itulah kenyataannya. Lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak misik. Puasa itu ialah perang, perisai. Maka jika salah seorang dari kalian puasa, maka tidak boleh ya'fus, yakni mengucapkan ucapan yang jelek, jorok, kalam qabih, rafat. Wala yashab, juga tidak boleh mengucapkan kalimat-kalimat yang mengundang fitnah atau pertengkaran. Jika ada salah seorang yang mencelanya, mencaci makinya, atau ingin mengajak tengkar dengannya, qatalahu, maka jangan dilayani dan katakan, afwan, saya sedang puasa. Bukan berarti tunggu nanti kalau selesai puasa. Bukan, saya sedang puasa, nggak bisa melayani Anda. Ya. Nah, di sini sepakat ada Imam Bukhari wa Muslim. Nah, dari hadis ini jelas banyak sekali faedah puasa, ya. Di antaranya dia bisa mendatangkan kegembiraan ketika buka puasa dan juga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia mendapat pahala yang besar sehingga gembira. Kemudian puasa juga akan dibalas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena puasa itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa melihat orang puasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang itu puasa benar atau tidak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa itu bisa juga dikelabui. Manusia enggak tahu, ya. Puasa enggak? Puasa. Nah, padahal habis makan. Nah, siapa yang tahu? Allah yang tahu. Berarti puasa itu betul-betul untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat kan orang tahu gerakannya salat. Nah, tahu dia kondisinya loyo, lemas. Nah, ya mungkin dia enggak bisa beli makan. Nah, bukan karena puasa. Nah, baik sekali keterangan tentang masalah itu. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah yang lainnya tentang keutamaan puasa.
Bahwasanya asyamu junnah, puasa itu perisai, ya, untuk menjaga seseorang dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ya, nah, sehingga harus dilatih untuk berpuasa. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah tentang keutamaan orang yang berpuasa, bahwa muridnya orang yang berpuasa itu dinilai oleh Allah lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan berarti orang yang berpuasa itu dianjurkan makan sesuatu yang bisa menimbulkan bau yang sangat busuk, bukan. Atau ketika berpuasa hendaklah berkumur-kumur dengan bahan-bahan yang menimbulkan bau mulut yang cukup busuk, tidak. Bau mulut orang berpuasa secara alami itu memang pesannya agak busuk, ya, itu lebih wangi sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Ini keutamaan-keutamaan orang yang sedang puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita semuanya dan beri taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari tadi itu. Allah taala bisawab. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.